Hai guys, aku mau nanya deh, kamu kesel nggak kalau ditanyain sama orang, kok belum nikah sih? Kenapa kamu nggak nikah? Lihat tuh mantannya udah bahagia sama keluarga kecilnya. Kamu kesel nggak guys? Kamu tahu nggak alasan kenapa cewek untuk tidak buru-buru menikah? Kamu tahu atau kita bahasin sekarang? Dan halo guys, selamat datang di Audio Kehidupan, tempat kita ngobrol pelan tanpa harus menjelaskan diri kita siapa ke orang lain. Hari ini aku mau ngomongin satu hal yang penting guys, yang sering bikin cewek harus pasang senyum secara sopan, padahal di dalam kepalanya tuh capek banget dengerin kalimat-kalimat, kok belum nikah? Kenapa harus buru-buru? Milih-milih banget ya. Terus katanya yang paling sakit apa? Yang dibilang, nikahlah, jangan nanti ketuaan gitu guys. Atau enggak dibilang terlalu milih-milih banget ya. Biar apa coba milih-milih? Ya kita harus milih-milih gak sih untuk jadi imam, jadi partner ibadah, jadi teman kita seumur hidup? Harus milih-milih yang baik gak sih guys? Bodoh banget orang yang bilang harus kayak gitu. Kalau kita nggak milih-milih, masa iya kita mau terima apa adanya? Masa iya kita bilang jalani aja dulu? Ya enggak, kita memang bilang jalani aja dulu dengan satu orang gitu. Tapi kita harus lihat tujuan dia apa, ya kan? Visi misi dia apa? Satu energi nggak sama kita? Kalau nggak bisa kita lanjutkan guys. Jadi untuk kamu yang bertanya dan bilang seperti itu, stop deh. Stop, jangan nanti kita semua para cewek-cewek ini ngamuk kepada kamu. Ya, jadi stop dan dengar ini baik-baik guys. Padahal ya guys, banyak cewek nggak menunda menikah karena nggak laku. Aku juga nggak menunda, tapi karena mereka sadar. Dan malam ini kita mau bahas ini pelan-pelan. Dari aku yang jomblo udah beberapa tahun jomblo ini, kita belajar sama-sama, kita ambil hal positifnya, kemudian kita laksanakan di kehidupan kita hari-hari ini ya guys. Yang perlu kamu tahu adalah cewek bukan takut menikah, tapi takut salah pilih hidup, takut salah menjalani hidup, menjalani hari-hari dengan orang yang salah. Banyak orang mengira cewek nggak buru-buru menikah itu karena takut komitmen kan? Padahal kebalikannya guys. Justru karena cewek menganggap pernikahan itu serius, mereka jadi nggak mau ngasal pilih gitu. Cewek tahu satu hal sejak awal. Kalau salah pilih pasangan, yang paling banyak berkorban biasanya cewek, ya kan? Dari waktunya, tubuhnya yang dulunya langsing saat melahirkan, setelah melahirkan itu bisa jadi gemuk, ngerasa kayak gak cantik dari situ. Kemudian emosinya, kemudian karirnya. Ada juga suami yang udah dari awal ngizinin dan sepakat untuk jadi istri saat jadi istri itu bekerja, tapi saat udah nikah kenyataannya gak dikasih bekerja, disuruh mengabdi katanya, disuruh mengabdi tinggal di rumah beres-beres, yang dari awalnya make up cantik rapi, sekarang dasteran. Tapi ya taulah seperti itu ya guys. Kemudian selain waktu, ya apa? Kesehatan mental kan? Kesehatan mental sangat dikorbankan. Kayak sebenarnya masih siap untuk bekerja, masih siap untuk berkarya, tiba-tiba diajak menikah, udah prepare segala hal, udah prepare segala udah di-prepare segala sebaik mungkin, tiba-tiba ketemu pasangan yang asal-asalan. Nah, itu tuh gak boleh terjadi guys. Jadi kita harus memilih, memilah, melihat, memikirkan bebet bobot calon kita gitu ya guys. Jadi cewek bukan menunda bahagianya, tapi menghindar derita yang panjang itu guys. Itu perlu kita ingat sama-sama. Kemudian guys, cewek belajar dari cerita di sekelilingnya. Dia gak hanya mendengar cerita sahabat-sahabatnya ketika sudah berumah tangga, enggak. Cewek tumbuh dengan banyak contoh nyata guys. Dia melihat contoh yang real, gak hanya katanya aja. Tapi setelah mendengar cerita, dia juga melihat bahwa dia juga bahkan menjadi saksi hidup temannya gitu. Melihat ibu yang kelelahan tapi harus kuat, ya kan? Kadang tuh kuat dipaksa loh, terpaksa loh, tapi gak menikmati hidupnya secara bahagia gitu. Melihat tante yang bertahan demi anak-anaknya.
Kemudian melihat kakak yang menikah cepat lalu kehilangan dirinya sendiri gitu. Dia dan tidak bisa mencintai dirinya. Cewek menyimpan semua itu guys, dan cewek memikirkan matang-matang semua itu. Jangan kamu pikir tidak ya guys, enggak, semuanya kita pikirkan. Dan tanpa sadar berkata dalam hati seperti ini, aku nggak mau hidup kayak gitu, aku nggak mau hal itu terjadi kepadaku. Nah itu tuh bukan salah guys, itu tuh bukan dosa, bukan karena cewek nggak mau berjuang, nggak, tapi karena cewek tahu berjuang tanpa dihargai itu melelahkan dan sangat menyakitkan. Kemudian guys, cewek capek disuruh kuat tapi nggak ditanya siap gitu ya guys. Dari kecil cewek sering diajarkan harus sabar lah, harus mengalah lah, namanya juga istri gitu. Dan di titik tertentu cewek mulai bertanya, kalau aku capek, siapa yang akan menjagai aku? Siapa akan membantu aku itu? Siapa? Nggak ada jawabannya ya kan, kecuali ya istri ya kita gitu. Cewek tidak buru-buru menikah karena mereka sedang belajar satu hal penting, yaitu berdiri tanpa harus ditopang, berdiri di kakinya sendiri, punya penghasilan sendiri, punya keputusan sendiri, punya hidup yang tidak darurat, punya hidup yang gak mepet, segala mepet gitu guys. Bukan buat sombong ya ini, tapi supaya kalau menikah mereka datang sebagai partner, bukan sebagai korban guys. Dan menikah itu bukan solusi dari kesepian cewek ya guys. Untuk diriku, untuk kamu yang mendengar ini, bahwa menikah itu bukan solusi dari kesepian cewek. Ingat itu guys. Cewek bisa merasa sepi, dan itu manusiawi. Kalau kita merasa sepi, kita merasa kayak gak punya teman, gak punya siapa-siapa untuk cerita, itu manusiawi banget ya kan. Tapi cewek juga tahu bahwa menikah demi lari dari sepi sering berakhir dengan sepi yang lebih dalam guys. Jadi kayak udah ada penyakit, ketika menikah nambah penyakit lagi gitu guys. Cewek gak mau menikah bukan hanya untuk punya status, enggak. Kita tuh gak mau menikah hanya untuk jadi istri orang, enggak. Kita juga gak mau menikah untuk memenuhi ekspektasi keluarga, yang mana kita ditunggu-tunggu untuk menikah, ya kan? Untuk menghindari omongan orang-orang, enggak seperti itu. Cewek mau menikah karena ingin berbagi hidup guys, bukan menyelamatkan dirinya sendiri, dan itu butuh waktu guys. Kemudian ya guys, cewek sedang membangun hidup, bukan menunggu guys. Ada anggapan aneh banget seperti bahwa cewek yang belum menikah itu sedang menunggu. Padahal banyak cewek yang sedang membangun karirnya, membangun mentalnya, membangun batasannya, kemudian membangun mimpi-mimpinya. Cewek ingin menikah kalau kondisinya, aku sudah kenal diriku dulu, aku sudah tahu batasanku dulu, dan aku tahu apa yang aku mau guys. Kita bisa mengeluarkan semua isi dan perasaan hati kita ya kan. Karena cewek yang menikah tanpa mengenal diri sendiri itu sering kehilangan dirinya sendiri setelah menikah. Karena apa? Setelah kita menikah, yang lahir bukan hanya diri kita, tapi sebuah keluarga, sebuah anak. Dan anak itu harus kita jaga, harus kita tanggung jawabkan di dunia akhiratnya, ya kan? Gak hanya dunia aja yang harus kita ajarkan, ilmu-ilmu di dunia, enggak, tapi ilmu di akhirat kelak juga kita harus kita ajarkan gitu, harus kita ingatkan, dan itu semua butuh dan penuh dengan pertimbangan guys. Kemudian standar cewek naik bukan karena sok mahal ya guys, bukan karena standar TikTok, bukan karena standar dari teman-teman, bukan guys. Cewek sekarang sering dibilang terlalu banyak maunya, ya kan? Padahal yang berubah bukan ceweknya, tapi kesadarannya, kepahamannya. Setelah apa? Setelah melihat sekelilingnya, guys. Jadi, dengan kita mengamati, mendengar, dan melihat sekeliling kita tuh bisa tahu, oh 5 tahun ke depan seperti ini. Oh, kemudian ketika terjadi seperti itu, iya bakal terjadi ini gitu, guys. Cewek tidak lagi hanya berkata, dia sayang aku nggak, tapi juga berkata, dia aman gak buat hidupku, dia mau tumbuh bareng aku gak, sejalan gak pikirannya gitu guys, dia mau bertanggung jawab gak sepenuhnya. Standar itu naik karena harga yang dipertaruhkan juga besar, dan itu wajar banget guys. Dan cewek tidak terlambat, cewek sedang tepat. Kita gak terlambat untuk menikah, tapi kita untuk mencari solusi yang tepat guys. Cewek yang tidak terburu-buru menikah itu bukan cepat, bukan cewek yang gagal ya guys. Jadi kalau ada yang bilang, kamu belum menikah, kamu gagal hidup, enggak. Kamu belum menikah padahal umur orang tuamu itu kejar-kejaran sama kamu. Enggak guys, mereka cewek yang memilih dengan sadar. Mereka ingin hidup bukan karena bertahan hidup, tapi untuk hidup bersama.
Jadi ketika menikah itu kita ingin hidup bersama, hidup berdampingan, kerja sama gitu. Kayak kamu nyapu, aku yang ngepel, kamu yang jaga anak, aku yang beresin makanan gitu guys. Dan kalau hari ini kamu masih sendiri, masih belajar dan masih membangun, kamu tidak terlambat ya guys. Aku juga tidak terlambat. Kamu sedang mempersiapkan diri untuk hidup yang tidak ingin kamu sesali kelak. Dan aku harap kamu yang sudah mendengar semua obrolan kita ini bisa ambil hal positifnya. Jangan hanya mendengar kata-kata orang itu ya guys. Dan terima kasih sudah ngeklik audio kehidupan kali ini. Dengan episode kali ini, setelah kamu mendengar episode ini, kita semua terutama cewek, aku harap kamu mendengar ini sampai habis guys. Aku juga melakukannya, aku juga apa yang aku rasakan juga aku tuangkan di suara kali ini. Boleh hidup dengan ritme sendiri tapi tanpa rasa bersalah. Dan bye bye guys, sampai jumpa di episode berikutnya. Satu hal yang harus kita banggakan adalah kita bekerja dan kita sudah mempunyai penghasilan. Itu sebuah kebanggaan yang luar biasa, ya kan? Daripada kita minta-minta dengan cowok, daripada kita minta-minta, kita deketin cowok hanya untuk minta uang, itu salah. Dan no, gak boleh untuk ditiru ya guys. Kita harus bangkit, kita harus berkarya, kita harus belajar, kita harus bermimpi demi hidup kita. Kemudian setelah kita cukup dengan hidup kita, baru datanglah sebuah cinta yang memang benar-benar bakal terima dan bakal memberi cinta untuk kita. Dan disitulah kita akan hidup bahagia guys. Bye bye.